Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke deh Sobat Guntur Afam, kembali bersama saya ya. Terima kasih sebelumnya untuk rekan Tias yang ada di Studio 1. Kayaknya udah pasti menyimak pembicaraan kita di Studio 2 sini. Pembicaraan yang sangat asik sekali untuk dibahas Sobat Guntur di pagi hari ini ya. Di luar sana kayaknya cerah juga, sama kayak di sini Sobat Guntur. Karena kita membahas tentang seks setelah mengalami serangan jantung gitu kan. Tadi pembicaraan kita barengan sama Dokter Asman, Sobat Guntur, udah seru banget. Jadi benar-benar boleh ya, itu bukan hal yang berbahaya, akan tetapi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kamu melakukan hubungan seksual dengan pasangan kamu, pasangan resmi kamu ya, jangan pasangan yang tidak resmi setelah kamu mengalami serangan jantung. Dan Sobat Guntur, kalau kamu memiliki pertanyaan, boleh langsung ke 23455. Kita di sini akan mencoba untuk menjawabnya, berdiskusi ya Dok ya. Biar dikata juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat, kemudian hal-hal tabu yang kayaknya masih takut gitu kan untuk dibahas, mari kita bahas di sini. Karena hal ini sebenarnya adalah hal yang biasa ya Dok ya. Ya, harusnya memang kita harus sudah mulai membiasakan untuk membicarakan sesuatu yang dulunya dianggap tabu ya Mbak ya. Jadi hubungan seksual itu bukan suatu hal yang tidak layak untuk dibicarakan. Betul. Dia layak dibicarakan tapi dengan orang-orang yang bertanggung jawab gitu. Betul. Kalau kita bahas hal tersebut untuk hal-hal yang bercandaan, untuk hal-hal yang tidak penting atau berujung dengan hoaks, itu justru tidak baik gitu. Tapi kalau kita bahas dengan ahlinya, karena masalah kita pribadi dan itu adalah konsultasi yang private ya, kita semua profesi memiliki sumpah yang harus menjaga rahasia. Jadi saya rasa itu hal yang baik dan justru bagus untuk menghindari terjadinya hoaks yang berbahaya pasti. Betul, apalagi edukasi kepada masyarakat ya Dok ya. Ya, edukasi juga termasuk. Ini kan banyak banget nih masyarakat yang mungkin masih berpikir kalau aduh takut nih gitu kan. Aduh, ntar malah hal-hal aneh malah yang keluar gitu kan. Lebih ke malu sih seringan. Lebih ke malu. Ya. Iya. Mereka malu untuk membahas hal-hal seperti ini. Iya, padahal mereka merasa itu penting ya Dok ya. Sebenarnya mereka merasa itu esensial bagi hidup mereka, bisa rusak kualitas hidup mereka tentang hal itu. Dalam hal ini hubungan seksual ya. Tapi mau bahas malu. Ya, benar itu banget susah sih ya. Sekarang kita buka deh pikiran masyarakat ya yang ada di luaran sana. Jangan malu-malu lagi karena ini adalah hal yang sudah biasa Sobat Guntur untuk dibahas. Bahkan ini adalah hal penting yang memang semua orang sebenarnya wajib tahu ya Dok ya. Biar tidak terjadi miskonsepsi lagi di masyarakat. Oke Dok, sekarang kita ngobrol lagi tentang seks setelah serangan jantung. Kalau tadi kita udah ngobrol durasinya udah, kemudian bahaya atau enggaknya juga udah. Nah sekarang Dok, kami mau tanya nih, kira-kira ketika kita melakukan hubungan seksual, mungkin ada beberapa kasus yang ketika dia tidak bisa mengontrol hubungan seksualnya atau aktivitasnya saat melakukan hubungan seksual, itu ada Dok yang terkena serangan jantung kan? Saat itu juga kan? Ada. Nah gimana tuh Dok efeknya Dok? Rata-rata yang kita ketahui adalah hubungan seksual yang terkait dengan serangan jantung itu sebagian besar itu berat, Mbak. Dan sebagian besar hubungan serangan jantung yang terjadi terkait pencetusnya dengan hubungan seksual itu biasanya membuat orang tersebut mengalami serangan jantung yang berat dan bahkan tidak bisa diselamatkan. Sehingga memang yang harus kita pertimbangkan ini mungkin teoritis ya. Tapi yang harus kita pertimbangkan adalah yang pertama adalah kalau kita udah tahu kita mau punya risiko serangan jantung, kita harus pertimbangkan ketika kita mengalami serangan tersebut, berapa jauh jarak yang saya butuhkan untuk bisa mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan terpadu yang bisa menangani kondisi jantung saya saat itu. Itu hal sederhana yang kadang orang tidak pikirkan, dianggap saya aman-aman aja, tapi itu penting. Kalau dia rumahnya di atas gunung gitu ya, di villa, terus dia sama pasangannya lain. Terus dia tiba-tiba atau dengan istrinya sendiri aja, atau dengan pasangan lain, apalah terserah ya. Terus dia mengalami serangan jantung, dia mau turun itu butuh 3 jam untuk pergi. Ya udah, resikonya pasti tinggi dong. Ya jangan diambil yang begitu. Cari yang resikonya itu rendah. Ya kalau mau di atas gunung ya sama pasangan sendiri. Gitu kan? Yang pertama, yang kedua kalau dia mau di atas gunung ya pastikan teori-teorinya benar. Tadi seperti kalau udah direkomendasikan woman on top ya woman on top aja. Terus andai kata ritmenya kita atur tenaganya biar tidak terlalu tinggi, ya kita atur nggak terlalu tinggi. Kita bisa dapatkan feel-nya dengan baik. Kan tidak melulu kalau hubungan seksual tuh harus cepat, harus keras, harus hardcore begitu ya kan? Nggak seperti itu kan gitu kan. Jadi pasti ada hal yang bisa dibicarakan lah dan itu sama-sama memberikan suatu kenyamanan antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Jadi saya rasa penting untuk mempertimbangkan ketika terjadi serangan, jarak yang kita butuhkan untuk menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan itu apakah cukup atau tidak. Hati-hati pada mereka yang menggunakan obat ya. Jadi mereka yang menggunakan obat-obatan tertentu, kita sebut aja isinya ya, sildenafil, vardenafil, tadalafil, saya nggak sebut mereknya. Karena mereknya sangat terkenal gitu.
itu memang memiliki resiko untuk lebih tinggi terkena serangan jantung saat melakukan hubungan seksual atau intercourse tersebut ketika mereka menggunakan obat-obat yang masih fungsinya untuk mengontrol ritme jantungnya supaya lebih lambat, Mbak. Jadi sebenarnya kita minum obat yang fungsinya untuk menurunkan ritme jantung supaya lebih lambat. Tapi obat-obat justru memaksa jantung kita supaya pembuluh darah itu mengecil. Karena kalau pembuluh darah mengecil, itu kan aliran darah lebih cepat. Justru masalahnya adalah ini orang pasca serangan jantung, pembuluh darahnya itu sudah tidak mulus seperti kita yang usia muda, sudah banyak tumpukan-tumpukan lemaknya. Ketika ada tumpukan yang tidak pas, dia mengecil seperti ini, ya nanti akan buntu kan. Justru resiko serangan jantungnya lebih tinggi. Makanya sebenarnya harus hati-hati banget. Penggunaan obat-obat kuat itu pun harus atas rekomendasi dari dokter dan dosisnya nggak sembarangan. Dosis itu kecil-kecil dan ya kalau kita tahu kemasannya ya, sildenafil tuh ada kemasan kecil banget dosisnya, naik dikit sampai yang paling tinggi. Jadi nggak bisa seenaknya dibeli gitu. Walaupun memang kenyataannya emang seenaknya dibeli bisa, berarti punya duit ya. Iya, betul. Tapi harus hati-hati. Jadi penggunaan obat-obat yang bertanggung jawab diikuti dengan hubungan seksual yang bertanggung jawab itu bakal bisa menghasilkan suatu kenyamanan dan keamanan bagi kita, bagi pasangan kita, dan juga tidak akan ada berita-berita heboh di masyarakat nantinya ketika ada terjadi sesuatu. Iya, karena biasanya ketika kita mendengar berita bahwa seorang A gitu misalnya, seorang artis gitu kan, jangan A dong, nama saya A. X aja, X. Seorang X gitu ya, Mr. X gitu kan, mengalami serangan jantung ketika sedang melakukan hubungan seksual bersama wanita idaman lainnya gitu. Itu udah akan menjadi heboh sekali ya, Dok ya. Karena hubungan seksual lagi-lagi masih dianggap tabu, kemudian ketika dilakukan tidak dengan pasangan itu makin tabu lagi ya. Dan kan? permasalahannya satu, Mbak. Ketika dibicarakan itu pasti karena beritanya ketahuan, Mbak. Betul. Kalau nggak ketahuan kan diam-diam aja. Iya, kalau diam-diam masalahnya kan begitu kan. Jadi kembali ke nasibnya lagi sebenarnya. Iya, benar banget sih. Tapi kalau kita bahas sosial masyarakatnya ya, kalau kita bahas kesehatannya ya memang tidak sehat. Memang tidak sehat. Belum kita bahas risiko lain serangan jantung ya kan? Wah, iya ya, Dok ya. Ya udah deh, main aman aja ya. Iya, main aman aja. Main aman aja, pasangan kamu aja udah. Pasangan resmi aja. Satu nggak habis kok. Iya, benar ya, Dok ya. Yang penting itu kualitasnya lagi-lagi. Kualitasnya dan ini ya, apa namanya, variasinya. Variasi. Ya, bicarakan dulu makanya. Kadang suami istri aja mau bicarain itu tabu, nggak enak, malu sama ini sendiri. Kenapa padahal sebenarnya harus malu ya, Dok ya? Ya itu karena mungkin didikannya ya, Mbak ya. Kita emang berapa sih di antara kita yang dididik untuk masalah seksualitas oleh orang tua kita? Betul. Jadi itu hal-hal yang saya rasa wajar terjadi di masyarakat karena emang nggak pernah dididik untuk hal itu. Sehingga di tahun-tahun tertentu kemarin itu sekitar tahun 2011 terakhir itu saya waktu zaman kuliah itu sempat melakukan suatu penyuluhan tentang seksualitas supaya mereka itu bisa mau membicarakan hal tersebut supaya tidak kena hoax. Dan saya rasa itu penting di masa yang akan datang juga mereka lebih terbuka lah untuk bicara. Betul, lebih terbuka ya karena jangankan dokter gitu ya yang laki-laki ya, kita ngomongin tentang laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki membicarakan tentang hal itu mungkin dianggap hal yang wajar. Tapi ketika saya seorang perempuan membicarakan hal tersebut itu bahaya sekali, Dok. Stigmanya jelek. Stigmanya pasti seolah-olah kalau wanita ngebahas hal tersebut dia pasti murahan gitu. Iya, dan dia sudah expert di bidangnya. Padahal kita tahu ya memang karena kita membaca, ya kan? Kita tahu karena kita banyak mendengar cerita orang seperti itu kan. Tahu itu kan tidak harus karena berbuat ya atau mencoba, tapi bisa juga karena membaca teorinya gitu kan. Mendengar pengalaman orang. Pengalaman orang. Betul. Banyak ya Sobat Guntur yang ada di rumah. Dengan media ini, dengan kita mendatangkan Dokter Asman ya di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter, kita juga pengen banget deh bilang ke orang-orang yang ada di luar sana bahwa hubungan seksual itu sebenarnya adalah hal yang sangat wajar ya. Itu adalah salah satu aktivitas yang memang mengeluarkan cinta, mengeluarkan rasa sayang satu sama lain, pastinya dengan pasangan resmi kamu, jangan dengan pasangan yang lainnya ya. Itu justru meningkatkan serangan jantung kalau kata Dokter Asman ya kan. Karena takut-takut ini, Dok ya, kayaknya aduh ntar lagi ketahuan gitu juga ya, Dok ya. Belum lagi rasa pride yang tadi itu. Ya, betul banget sih. Aduh, ini banyak sekali resiko-resiko yang mungkin terjadi. Oke, tapi kalau ngomongin tentang serangan jantung after serangan jantung gitu, Dok ya. Kita ada nggak sih, Dok, mitos atau fakta yang memang beredar di masyarakat tentang hal ini? Jadi gini, Mbak, mitos yang paling parah itu adalah kalau habis serangan jantung nggak boleh hubungan seks. Itu paling parah dan itu banyak di masyarakat. Saya sering ditanyain tuh. Jadi orang sakit jantung di Buleleng ini lumayan banyak ya. Dan dokter jantungnya kan pasti
memberikan informasi kepada mereka itu ketika mereka masih kontrol. Iya. Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu muncul ketika mereka itu kontrolnya itu hanya untuk ngambil obat rutin. Jadi udah lama nih dia udah bisa serangan jantung, udah 6 bulan, 7 bulan. Itu kan rata-rata kalau karena sekarang pakai sistem jaminan rujukan ya, jadi mereka udah nggak ketemu sama dokter jantungnya lagi karena udah terkontrol nih, udah Iya. baik. Mereka mau ngobrol malu sama dokter jantungnya karena nggak kenal. Iya. Terus mereka ketemu tiap hari sama dokter umumnya. Iya. Tanyalah sama mereka permasalahan-permasalahannya, dok, kapan ya saya sudah boleh mulai hubungan seksual gitu sama istri saya? Kapannya mereka tidak tahu. Loh, Bapak sudah berapa tahun? Udah berapa bulan? Oh, saya sudah 8 bulan. Loh, ada serangan nggak? Ada sempat nyeri dada nggak? Nggak ada sama sekali, dok. Aman-aman aja. Obatnya rutin, dok. Tensi saya bagus. Detak nadi saya juga terkontrol dengan baik. Bapak sudah bisa naik tangga satu kali naik dan satu kali turun nggak tanpa capek dan nyeri dada sama sekali? Wah, dok, saya sudah bolak-balik, orang rumah saya lantai 3, contoh seperti itu. Itu patokan dari naik dan turun tangga itu saya dapat dari guru saya ketika saya sekolah di Jawa. Itu dia mengatakan kalau dengan edukasi dan standar yang simpel aja seperti itu bagi masyarakat, dia udah nggak pernah nyeri dada, dia udah mengalami konsumsi obatnya rutin, dia udah nggak pernah ada masalah sama sekali. Artinya kan terkontrol dengan baik. Betul. Detak jantungnya juga terkontrol dengan baik. Dia bisa naik tangga 2 kali naik turun dengan bagus tanpa nyeri dada dan lelah sama sekali. Sebenarnya mereka sudah boleh melakukan hubungan seksual. Tentunya dengan rekomendasi-rekomendasi tadi gitu. Iya, Jadi iya. jangan sampai tidak boleh sama sekali. Sedihnya adalah banyak yang hampir 2 tahun, Mbak, nggak ada hubungan seksual sama Aduh. sekali. Karena takut. Saya tanya, Pak, emang nggak ada keinginan untuk melakukan hubungan seksual sama sekali? Hilang, dok. Ini yang kita sebut dengan disfungsi ereksi. Oke. Dan itu merupakan 30-45% masalah pada mereka pasca serangan jantung. Karena kaitannya adalah psikisnya mereka bermasalah, bukan karena obatnya. Memang ada obat-obat tertentu yang bisa bikin disfungsi ereksi, memang. Tapi angkanya itu rendah dan tidak melulu karena obat tersebut. Lebih karena faktor psikisnya dia. Karena Iya. dibilang kalau udah habis serangan jantung, nggak boleh. Takut Satu. ya mereka ya, dok. Takut. Jangankan melakukan hubungan seksual. Hal-hal lain misalnya yang seperti yang tadi dokter katakan naik turun tangga, Olahraga kemudian aja takut. itu pasti mereka memiliki ketakutan sendiri ya, Iya. Dok ya. Karena Sehingga memang konsultasi dan komunikasi itu penting bagi saya, Mbak. Oke. Ngobrol gitu, tanya, kapan sih saya sudah boleh gitu. Tentunya kalau dokter mau bilang boleh, ya pasti dites dulu kan, treadmill dulu. Oh, Bapak maksimalnya olahraganya cuma boleh yang 2 match, Pak. Ya udah, kalau 2 match ya udah kan jantung tadi kan kalau woman on top itu dua woman on top itu kan 2,5 kan, 2 sampai 2,5. Ya udah di bawah aja dulu sementara. Nanti kalau Iya. ke depan treadmillnya bagus lagi, naik lagi udah Baru bisa Bapak lebih boleh. aktif Iya, gitu. Bapak jadi yang aktif baru boleh gitu ya. Belum kita bicara olahraga-olahraga yang lain. Kadang olahraga pun nggak mau. Padahal olahraga itu bagus untuk memprevensi mereka atau mencegah mereka untuk kena serangan jantung di masa yang akan datang. Oke. Jadi sebenarnya masalah manusia Indonesia saat ini mungkin komunikasi ya, ngobrol. Ngobrol. Ya, seringkali pasien serangan jantung juga gitu dan pasien apapun juga sepertinya sama. Iya, mereka malah takut ngobrol ya. Mereka takut banget untuk Takut ngobrol. karena jujur aja, dok, saya sendiri ketika saya mengalami sakit gitu kan, entah itu sakit apapun ya, Ya. maksudnya kayak si nyeri-nyeri aja tuh, kalau diminta untuk pergi satur takut, dok, Ya. karena kayak aduh nanti takut kena ini penyakit Takut ketahuan ini, sakitnya. iya, nanti padahal kan itu bagus ya, dok ya. Sebenarnya Maksudnya, bagus. ketika kita memang sudah mengetahui itu sejak dini, kemudian memang tahu cara pencegahan sejak dini, itu akan Ya. lebih bagus untuk kedepannya. Tapi, Sebenarnya. iya kan, dok, tapi beberapa masyarakat itu pasti berpikir kayak enggak, nanti malah kepikiran, ya kan? Nanti malah jatuhnya ujung-ujungnya sakitnya lebih parah karena kita terlalu memikirkan tentang penyakit tersebut. Itu stigma yang ada di masyarakat yang Ya. seharusnya harus kita hapuskan. semua Harus ya, Dok, ya? dihapuskan. Jadi media ini menjadi satu media yang saya rasa bagus untuk edukasi kepada masyarakat bahwa dasar manusia untuk bisa lebih sehat adalah dia harus bisa menerima kondisi tubuhnya. Betul. Apapun itu. Dia mau sakit jantung, dia mau tidak sakit jantung, dia mau ada masalah dengan entah yang sekarang mungkin COVID atau Ya. tidak COVID, apapun itu ya. Entah dia punya korengan, dia punya bisul, dia harus bisa menerima dulu. Kalau dia nggak bisa menerima, bagaimana dia bisa sembuh karena pengobatannya? Ubah insecure menjadi bersyukur. Ya, Sobat Juntrapan, setuju. ya. Yes, Setuju. oke. Kayaknya pembicaraan kita tuh tentang yang satu ini tuh jadi kemana-mana ya, dok ya, Iya sih. karena memang berpengaruh ke berbagai Ya. aspek kehidupan gitu kan. Mm. Oke, apalagi nih, dok, fakta dan mitos yang kiranya memang ada selalu di masyarakat. Mungkin dokter sempat ngalamin atau pasien-pasiennya dokter sempat nanya hal yang rasanya ini bisa dikatakan fakta atau mitos di Oke, dunia jadi serangan jantung. mitos lain yang sering mereka sampaikan itu adalah ketika saya mengalami masalah dalam hubungan seksual pasca serangan jantung, itu kan mereka seringkali loyo ya, Mbak ya. Iya. Itu saya harus minum obat kuat. Saya selalu katakan hati-hati.
Jangan seenaknya mengkonsumsi obat-obatan kuat tertentu, baik itu laki-laki atau wanita. Wanita juga kadang-kadang ada soalnya, karena dia nggak ada bisa ya, Dok? membangkitkan hasrat seksualnya. Jadi akhirnya dia minum perangsang-perangsang satu yang dia beli di online apa segala macam itu ada, Mbak. Apa gunanya foreplay seperti kalau seperti itu ya, Dok ya? Ternyata dalam perjalanan kita edukasi lagi, mereka tidak tahu apa itu foreplay. Oh, oke. Itu Mereka dia taunya pentingnya ya literasi. hubungan itu mainnya saja, padahal foreplay itu penting. Itu kan kembali ke literasi dan edukasi. Betul. Jadi hati-hati, saya katakan sangat harus berhati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan yang diklaim sebagai obat kuat. Mau usia muda, mau usia tua, mau pernah kena serangan, tidak pernah kena serangan, semuanya hati-hati. Karena tidak semudah itu kalau kita minum obat. Bahan-bahan kimia tertentu itu memiliki efek samping dan efek terapeutik. Kalau pas ketemu efek terapinya oke, kalau ketemu efek sampingnya, siapa yang berani bertanggung jawab? Yang ada masuk berita nanti. Iya, betul. Diberitakan, ujung-ujungnya viral ya, Dok ya? Viral, sekarang Viral media di sosial ya. mana-mana. Belum grup WA, belum FB. Iya, betul. Aduh, bahaya sekali ya. Belum Instagram, dan Oh. lain sebagainya. Tapi Dok, kalau ngomongin tentang Ya. topik satu ini lagi ya, Dok ya. Uh-uh. Saya sempat membaca beberapa artikel, ada nih istilah kegencet, Dok. Ya. Kegencet ya kan itu sempat Gancet saya baca. itu, kalau orang Jawa bilang gancet. Iya, gancet Ya, ya. gancet. Pokoknya kegencet aja gitu yang saya Ya, tahu. uh-uh. Mungkin Sobat Guntur ada yang belum tahu ya. Jadi kegencet itu ketika melakukan hubungan seksual kemudian penis tidak bisa keluar dari vagina. Vagina, Ya. betul Sobat Guntur. Itu benar nggak sih, Dok, gara-gara serangan jantung? Kalau karena serangan jantung, salah, Mbak. Salah ya? Salah. Berarti itu Justru mitos kalau dia ya? serangan jantung, dia harusnya gampang lepas. Oh gitu. Ya, karena serangan jantung itu kalau dia terjadi, emang terjadi kram. Tapi terjadi kram itu langsung ketika orang itu meninggal, saat melakukan hubungan seksual dan itu keras-kerasnya, bisa terjadi kram. Tapi orang tersebut pasti tidak sadar dan meninggal. Iya betul. Seringkali gancet itu orangnya sadar, Mbak. Orangnya sadar. Sama-sama sadar. Betul. Dan seringkali kalau kita lihat pasti kejadiannya di kuburan. Kejadiannya itu di di satu tempat yang mungkin dekat pohon-pohon bambu yang ternyata katanya di sekitar situ tuh angker orang sini bilang tenget ya. Iya, Dan lain sebagainya. Sebenarnya itu terkait sama tidak bisanya lepas penis dari vagina saat melakukan intercourse itu kita sebut sebagai vaginismus, Mbak. Jadi vaginanya itu menjepit penisnya sehingga penis itu tidak bisa lepas. Kenapa bisa menjepit? Karena vagina itu kan isi otot-otot yang bisa meremas, dia bisa berkontraksi. Dalam kondisi-kondisi tertentu dia juga bisa kram. Kramnya itu atau kondisi kakunya itu kita sebut vaginismus. Dan vaginismus itulah yang bisa bikin penisnya itu tidak bisa lepas. Dan itu terkait dengan satu, takut ketahuan biasanya. Terus bukan dengan pasangan resmi ya. Seringkali resmi tapi resmi pacaran. Iya, masih pacaran. Jadi bukan resmi menikah gitu. Jadi akhirnya kan takut juga gitu kan. Yang perempuan takut ditinggalin, yang laki takut nggak enak gitu. Iya, takut nggak enak. Pada akhirnya. Iya, kalau Udah wanita kita sebut vaginismus. Oke. Laki-laki bisa namanya priapismus. Itu penisnya berdiri nggak turun-turun. Oh gitu. Ya, mau keluar berapa kali dia berdiri terus. Bahayanya kalau lebih dari 4 jam. Penis itu kalau dia ereksi itu kan karena aliran darah meningkat, Mbak. Dia nggak berganti aliran darahnya. Resikonya aliran darah itu kan mengandung oksigen dan karbon dioksida. Kalau dia banyak oksigen itu habis dalam jangka waktu bisa 3, 4 jam, 6 jam kemudian, ini penis bisa nekrotik, bisa hitam. Aduh. Bisa dipotong nanti penisnya. Bahaya, Makanya bahaya ya priapismus kan? itu gitu. Iya, Jadi wanita bisa terjadi vaginismus itu gancet, Iya. laki-laki bisa terjadi priapismus. Itu dua-duanya adalah salah satu kegawat daruratan. Wah. Bisa masuk UGD, bisa, tapi malu kalau masuk UGD. Malu ya kan, apalagi Kan nggak lucu kan kalau gancet itu loh ya, Dok, ya. dibawa sama orang-orang satu kampung Tiba-tiba, gitu. aduh. Rame banget gitu ya. Rame, Terus kan? masih dalam kondisi adep-adepan. Iya, depan. Terus dalam posisi ditutupin sama kain, terus digotong orang banyak gitu kan seperti di TV-TV gitu. Iya, Itu di nyata TV. di mana? Benar, nyata. Itu. Saya sempat beberapa kali membaca artikel tersebut, tapi memang mungkin ini dia, Dok, hoax-hoax yang beredar di masyarakat itu dikatakan karena serangan jantung tiba-tiba saat melakukan hubungan mereka salah satunya ada yang terkena serangan jantung gitu. Makanya harus kita luruskan ya, Dok, ternyata itu mitos. Kalau serangan jantung pasti salah satunya meninggal di tempat. Meninggal langsung ya, Dok, ya? Pasti. Oke, berarti memang sudah tidak bisa ditangani ya, Dok ya? Ya. Kalau memang mereka melakukan hubungan seksual. Seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak ya, serangan jantung yang terjadi yang terkait dengan hubungan seksual yang 0,06 sampai 0,1 sampai 0,6 sampai 1% itu pasti berat dan resiko meninggalnya tinggi. Oke, tapi ada nggak sih, Dok, yang bisa ditangani? Tidak Ada. langsung meninggal di tempat? Ada, tapi harus menanganinya dengan cepat, tepat, dan dia harus jujur habis minum apa, Pak. Iya, betul. Minum sildenafil, tadalafil, vardenafil, apa yang diminum, Pak. Jadi kita bisa tahu. Iya.
Ketika kita tahu hal tersebut, maka kita bisa tangani dengan baik. Dan hati-hati kalau dia udah multi komorbid ya. Komorbid itu artinya banyak penyakit. Udah punya serangan jantung, punya sakit paru, terus ternyata kena diabetes juga, ada hipertensi. Udah tahu hipertensi, minum obat meningkatkan aliran darah gitu kan ya, tensi naik semua. Yang ada kadang hati-hati juga bisa terjadi stroke loh, Mbak, dalam kondisi-kondisi tertentu. Dokternya yang gemes ya ketika ya kita, ini ya. Jangan tanya, Dokternya gemes yang banget gemes, kita kalau udah ketemu kan? gitu. Itu. Sama halnya kalau misalnya kita udah dikasih tahu gitu kan, Dok, udah dikasih tahu kenapa masih meminum obat tersebut, Bapak gitu ya. Kita cuma bilang gini, nah kan gitu. Tapi kadang itu dia, Dok, masyarakat kebanyakan tidak tahu. Ya kan mungkin sudah tahu, cuman nggak tahu kalau merek ini tuh mengandung ini gitu kan, obat-obat ini tuh mungkin mengandung. sudah tahu juga tapi mengabaikan. Iya, kan? mengabaikan. Karena ya anggap enteng aja deh gitu, Dok ya, karena namanya Kadang dia pikir, ada yang lucu gitu, Mbak. Bapak habis gini ya minum obat-obatan ini? Ya enggak, saya enggak minum sama sekali. Jamu apa Pak diminum Pak? Ternyata mereka konsumsi jamu yang dibeli dan ternyata jamu itu bukan jamu yang alami, Mbak. Pure jamu gitu ya, bukan iya, kan banyak banget yang bercampur BKO ya, bahan kimia obat ya. Jadi emang itu isinya obat-obat kuat itu lagi, jadi sama aja. Cuman dia bentuknya memang jamu bentuknya gitu ya. jamu gitu. Dia taunya itu jamu, padahal kita cek mengandung BKO atau bahan kimia obat, dan bahan kimia obat ya sildenafil, tadalafil, vardenafil lagi. Itu melulu pasti, karena tidak mungkin ada yang lain gitu. Ya, kan selama ini kita susah mencari obat-obatan yang memiliki efek untuk meningkatkan gairah seksual pada seseorang di Indonesia ya, kalau nggak obat-obat tersebut. Padahal kalau orang dokter jantung, mungkin nanti kapan-kapan kalau dokter jantung ditanyain aja, obat-obatan tersebut kita gunakan untuk ngobatin anak-anak gangguan paru, Mbak. Itu ada efeknya untuk gangguan paru, gangguan terutama kita sebutnya hipertensi pulmonal. Itu dia bikin efek, anak itu bisa sehat dengan minuman obat-obat tersebut. Itu bayi, anak-anak usia dini, itu memiliki efek, tapi pada dosis tertentu. Iya, dengan dosis yang tepat ya pastinya ya, Dok. Pada dosis-dosis lain, dia bisa menyebabkan efek ereksi pada seseorang pria atau peningkatan gairah seksual pada wanita. Wow, ternyata memang ini ya, Dok ya, banyak hal yang baru kita ketahui ya setelah pembicaraan ini, Sobat Guntur. Mungkin di luaran sana masih rada tabu gitu kan, masih bingung ya. Ini kira-kira boleh nggak sih? Atau misalnya ini efeknya gimana ya nantinya ya? Komunikasi Sobat Guntur ya, Dok ya. Pasti punya ini dong dokter andalan gitu kan, dokter yang memang sudah dipercaya. Kalian bisa deh ngobrol barengan sama dokternya. Komunikasikan dengan baik apa masalah kalian. Pastinya dokter akan memberikan solusi yang terbaik ya, Dok ya. Pasti akan memberikan solusi. Dan itu sesuai dengan profil kesehatan. Jangan pernah malu ya, Sobat Guntur yang ada di rumah. Jika memiliki keluhan, langsung saja datang ke dokter andalan kalian. Dan Dok, 1 jam sudah kita berbincang ya. Aduh, nggak nyangka, ya? cepet banget rasanya. Kalau ngobrolnya seru tuh cepet, Dok, biasanya. Oh gitu, Dok. Iya, ngobrolnya seru gitu kan. Terus kayaknya nggak iklan dari tadi ini. Sekali doang iklannya kayaknya. Sekali doang. Oh gitu. Ya kan? Sekali doang. Biar lebih banyak ngobrolnya. Iya, lebih banyak ngobrolnya, betul sekali. Terima kasih ya untuk Dokter Asman. Sama-sama, Mbak Tami. Ini sudah membuka pikiran kita, hal-hal tabu yang sebenarnya ini tuh wajib banget untuk dibahas, Sobat Guntur. Semuanya wajib tahu karena semuanya akan kesana nantinya larinya ya. Semuanya akan melakukan hubungan seksual, apalagi kita sebagai manusia memang itu sebuah kewajiban dan keharusan ya kan. Jadi Sobat Guntur, itu dia ya tentang hubungan seksual setelah mengalami serangan jantung. Dikatakan boleh ya. Itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa membuat kita sembuh ya nantinya ya, Dok ya. Memperbaiki fungsi-fungsi jantungnya sendiri. Betul sekali. Nah, Sobat Guntur, jika Sobat Guntur ketinggalan tadi mungkin ya nggak sempet nih nonton dari awal sampai akhir padahal pengen banget tahu, nanti kita juga bisa ya bakal ada di channel YouTube-nya Radio Guntur. Jadi kalian bisa pantengin aja Radio Guntur. Sekali lagi terima kasih untuk Dokter Asman. Makasih banyak Mbak Tami. Waktunya kesini ya. Dan Sobat Guntur FM, 1 jam sudah kita berbincang. Saya Tami Krisna, langsung pamit undur diri. Kembali saya serahkan ke rekan Tias, silakan.